untuk kelainan kongenital? Kelainan bawaan atau kelainan kongenital adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat memengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menimbulkan cacat lahir. Klasifikasi kelainan kongenital. Kelainan sistem saraf, kelainan organ mata, telinga, wajah, dan leher, kelainan sistem peredaran darah, kelainan sistem pernapasan, kelainan celah bibir dan celah langit-langit, kelainan sistem pencernaan. Selanjutnya, kelainan organ reproduksi, kelainan saluran kemih, kelainan sistem otot dan rangka, kelainan bawaan lainnya, dan kelainan yang disebabkan oleh kromosom yang abnormal. Beberapa contoh kelainan kongenital: bibir sumbing, cerebral palsy, sindrom Down, spina bifida, kelainan jantung, thalassemia, dan anemia sel sabit. Tanda dan gejala kelainan kongenital. Terdapat berbagai jenis kelainan kongenital, tergantung kelompok organ yang terjangkit dan penyebabnya. Setiap gejala kelainan kongenital tergantung pada jenis kondisi yang dialaminya. Berikut beberapa contoh kondisi kelainan kongenital dan gejalanya. Yang pertama ada kelainan jantung kongenital, ditandai dengan gejala detak jantung cepat, kesulitan bernafas, masalah pencernaan, pembengkakan pada kaki, perut, dan mata, serta kulit pucat kebiruan. Yang kedua ada kelainan bawaan pada kaki seperti clubfoot, ditandai dengan gejala pergelangan kaki terputar ke dalam, biasanya tidak menimbulkan nyeri hingga bayi mulai berlatih berdiri dan berjalan. Yang ketiga ada bibir sumbing. Bibir sumbing biasanya ditandai dengan lekukan di bibir atas hingga hidung. Yang keempat ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit memiliki gejala lesu dan biasanya merusak organ vital lain. Yang kelima ada sindrom Down yang ditandai dengan gejala mata sipit, telinga kecil, mulut kecil, leher pendek, dan jari-jari pendek. Yang terakhir ada spina bifida yang ditandai dengan gejala kelumpuhan kaki dan masalah kontrol kantung kemih dan usus. Penyebab kelainan kongenital. Penyebab kelainan kongenital masih belum diketahui dengan pasti. Namun, para pakar menduga bahwa ada beberapa faktor yang dianggap dalam terjadinya kondisi ini. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik dianggap berperan, misalnya mutasi atau perubahan gen, berperan dalam terjadinya kelainan kongenital. Perkawinan antar saudara sedarah juga meningkatkan resiko kelainan kongenital. Yang kedua, ada faktor sosioekonomi. Kemiskinan merupakan faktor yang dapat meningkatkan resiko kelainan kongenital. Ibu hamil dengan pendapatan rendah cenderung tidak mendapatkan nutrisi yang baik bagi kehamilannya. Yang ketiga, infeksi. Beberapa infeksi kehamilan seperti sifilis dan rubella dapat menyebabkan kelainan kongenital. Contohnya, virus Zika dapat menginfeksi bayi sehingga bayi bisa lahir dalam keadaan mikrosefali atau ukuran kepala di bawah normal. Yang keempat ada status gizi ibu hamil. Nutrisi yang dibutuhkan bayi pada saat di dalam kandungan sangat mempengaruhi pertumbuhan bayi. Kondisi seperti kekurangan iodium, kekurangan asam folat, obesitas, diabetes mellitus atau kencing manis, dan konsumsi vitamin A dengan dosis tinggi saat hamil muda dapat menyebabkan kelainan kongenital. Yang terakhir ada faktor lingkungan. Paparan pestisida, obat, tembakau, atau rokok pada masa kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Ibu hamil yang tinggal di lingkungan pabrik, limbah, dan tambang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena kelainan kongenital. Cara mencegah kelainan kongenital. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dengan vitamin dan mineral yang memadai, serta menjaga berat badan. Yang kedua, jika memiliki riwayat kelainan kongenital pada keluarga, Anda perlu melakukan tes genetik dan berkonsultasi dengan dokter sebelum hamil. Yang ketiga, mengonsumsi tablet asam folat khususnya pada trimester pertama kehamilan. Yang keempat, menghindari alkohol, merokok, dan obat-obatan yang dapat membahayakan janin. Yang kelima, mengontrol diabetes dengan konseling, mengatur pola makan, dan penggunaan insulin jika dibutuhkan. Yang keenam, menghindari paparan bahan kimia lingkungan seperti pestisida, timbal, dan merkuri. Yang ketujuh, melakukan vaksin rubella. Yang kedelapan, melakukan screening infeksi rubella, visela, dan sifilis.
Yang kesembilan, meningkatkan pengetahuan ibu hamil dan keluarga mengenai pencegahan kelainan kongenital. Yang kesepuluh, menjaga kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, hindari berpergian ke wilayah yang mengalami wabah infeksi terkait kelainan kongenital bagi ibu hamil atau wanita subur.